tahun Hijriah dihitung dari Muharram, Ramadan ini ada di posisi ke-9. Walaupun urutannya ke-9 bulan Ramadan, namun bulan Ramadan ini mendapatkan predikat Sayyidus Syuhur, kepalanya bulan, kaptennya bulan. Ini adalah bulan Ramadan. Ada apa yang diberikan oleh Allah sampai Allah mengatakan, sampai Allah memuji bulan Ramadan, sampai Allah menetapkan bulan Ramadan Sayyidus Syuhur, dan bulan Ramadan dipilih oleh Allah ya untuk diturunkannya Al-Quran di dalamnya. Ya, Al-Quran yang diturunkan di bulan Muharram, baru diturunkan di bulan Dzulhijjah, enggak diturunkan di bulan Safar, namun bulan Ramadan lah yang dipilih oleh Allah untuk diturunkan di dalamnya Al-Quran sebagai hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nah, oleh karena itu bagi kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan diturunkannya Al-Quran di bulan Ramadan, yang harus kita perbanyak di dalamnya yakni membaca Al-Quran. Perbanyak baca Al-Quran, sebab dengan kita perbanyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan terutama, ini pahalanya berbeda kita membaca Al-Quran di luar Ramadan. Sampai Sayyidina Ali mengatakan, man qara'a Al-Quran wa huwa qa'imun fi shalah. Ya, siapa orang yang membaca Al-Quran dia dalam keadaan berdiri di dalam salat, kata Allahu mi'ata hasanah, maka Allah akan catat bagi orang tersebut 100 kebaikan. Wa man qara'a Al-Quran wa huwa qa'imun fi shalah. Dan siapa orang yang membaca Al-Quran dalam keadaan duduk di dalam salat, Allah akan mencatat baginya khamsa wa sab'in hasanah. Allah akan catatkan, tuliskan bagi orang tersebut 75 kebaikan dan seterusnya. Ya, makanya di bulan Ramadan ini ya perbanyak membaca Al-Quran. Dengan kita membaca Al-Quran, ini akan turun keberkahan di dalam rumah kita. Ya, bahwa Al-Quran miftahul barakah. Ya, orang kalau sering baca Quran di dalam rumahnya, walaupun rumahnya kecil kontrak, tapi istrinya rajin baca Quran, suaminya rajin baca Quran, anak-anaknya pun juga rajin baca Quran. Ya, walaupun kita nunggak 3 bulan, nggak bakal ditagih yang punya kontrakan. Kenapa? Kesian bawaannya. Ya, yang lagi kontrakan datang, ibunya lagi baca Quran. Asar yang punya kontrakan datang, lakinya lagi tadarus Quran. Maghrib yang punya kontrakan datang, anaknya lagi baca Alif Baqarah saja. Ya, akhirnya pulang dan tega. Tapi kalau yang kontrak di rumah kita itu narkoba, ahli maksiat kepada Allah, di bulan Ramadan dia nggak puasa, bahkan nggak memuliakan bulan Ramadan, ya, nah orang yang punya kontrakan, salahnya di mana? Ya, walaupun nggak dibayar 3 bulan, yang penting keluar dari kontrakan gue. Ya, ini kalau yang kontrak ahli maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini bukan. Ya, bisa mendatangkan keberkahan di rumah kita, bisa mendatangkan ketentraman di dalam rumah tangga kita. Ini yang pertama. Kemudian Al-Quran, kemudian bulan Ramadan ini pun juga ditandai kemuliaannya dengan perintah Allah. Ya, ibadah yang amat mulia, yang ibadah ini berbeda dengan ibadah yang lain, yakni ibadah puasa di bulan Ramadan. Ya, makanya ibadah puasa ini dikatakan ibadah yang sifatnya sirri, yang sifatnya rahasia. Ya, artinya rahasia jauh ya daripada unsur riya. Beda dengan ibadah sholat. Ya, kalau sholat kan kelihatan. Ya, sholat kita benar atau kagak, sholat kita riya atau kagak kelihatan. Ya, kalau orang sholat riya, kalau sholat di musola pakai sorban. Ya, pakai kainnya bagus. Kalau jadi imam bacanya panjang-panjang. Ya, tapi kalau di rumah
andalannya kuliah Michael Wall, pakai kaos kutang jadi. Ya, tapi kalau puasa, bagaimana kita mau lihat orang? Ya, mau belakang lemes jatuh berat, kan nggak mungkin kalau puasa. Ya, makanya puasa ini dikatakan ibadah yang sifatnya rahasia, hanya Allah dan kita yang tahu. Bahkan ya dalam hadis Rasulullah SAW dalam hadis kutsinya, asyamuli wa ana ajr bih, kata Allah. Puasa ini untuk aku dan aku yang memberikan ganjaran. Makanya nggak disebutkan pahalanya berapa, ganjaran bagi orang yang puasa, apakah kita dapat pahala atau enggak dapat pahala sama sekali. Sebab kata Rasulullah, kamin shodimin laisa lahu min siyami illa ju' wal aqs. Berapa banyak orang yang melaksanakan ibadah puasa namun enggak mendapatkan apa-apa. Makanya kita melaksanakan puasa yang penting apa? Imanan wa ihtisaban. Semata-mata karena iman kepada Allah dan mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Urusan digaji atau enggak digaji oleh Allah urusan Allah. Ya, yang penting kita melaksanakan ibadah harus didasari dengan ilmu. Kita tahu perkara yang dapat membatalkan ibadah puasa kita, perkara yang dapat menghilangkan pahala ibadah puasa kita tahu, sehingga kita tidak melanggar apa-apa yang telah ditentukan di dalam syariat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini puasa. Ya, puasa ini luar biasa. Makanya kata Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, "Idza kana Ramadan, idza kana ja'a Ramadan, tuftahu fiha abwaabul jannah." Apabila telah datang bulan Ramadan, ya pintu-pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan setan-setan semua dibelenggu, dirantai oleh Allah. Ya, bagaimana maksudnya dirantai oleh Allah setan-setan? Ya, setan-setan ini di bulan Ramadan dibelenggu, yang belenggu bukannya Allah, yang ngerancain bukannya Allah. Tugasnya Allah banyak. Bukan nangkepin setan dirantain itu setan yang Allah, bukan. Yang ngerantain, yang belenggu setan di bulan Ramadan adalah kita. Dengan cara apa? Dengan cara kita melaksanakan ibadah puasa. Dengan kita puasa, nafsu ini kita tekan, ya, sehingga ruang sempit nafsu kita, ya, kita gak kasih gerak, sehingga setan itu akan terbelenggu dengan ibadah puasa yang kita laksanakan. Makanya orang yang gak puasa dulunya setannya, ya, orang yang gak puasa setan dia. Makanya dipanggil ya ayyuhalladzina amanu oleh Allah. Ya, wahai orang-orang yang beriman. Ya, enggak dipanggil oleh Allah ya ayyuhal aslam, ya ayyuhalladzina aslamu. Ya, wahai orang-orang Islam, enggak dipanggil oleh Allah, tapi yang dipanggil iman. Ya, jadi puasa ini adalah panggilan iman. Ya, enggak cukup dengan iman modelnya. Ya, modalnya kita puasa, tapi harus ada syarat. Apa syaratnya? Syaratnya orang yang beriman itu puasa adalah balik dan berakal. Kemudian yang ketiga adalah kokoh mampu untuk melaksanakan ibadah tersebut. Ya, ada ya tukang gulai, tukang rambutan, tukang lewat depan rumah kita pada asal. Kita berhentiin tukang belewah, Bang, berhenti Bang. Ya, kalau kita panggil Bang belewah, ya berhenti saja. Bang belewah, nggak mungkin tukang gulai berhenti. Ya, nggak mungkin tukang rambutan berhenti. Yang kita panggil tukang belewah, yang berhenti tukang. Yang dipanggil oleh Allah amanu, orang-orang yang beriman. Ya, untuk apa? Untuk berhenti. Berhenti apa? Dari makan dan minum, dan berhenti dari perkara-perkara yang dapat membatalkan ibadah puasa kita. Anak kita tanya, Pak, tapi ada tuh teman kita di sekolahan nggak puasa, dia beriman nggak? Beriman Pak, orang Islam dia, tapi kok nggak puasa Pak? Teman saya umurnya berapa tahun? 18 tahun sama. Kemungkinan belum memenuhi syarat yang tiga tadi. Dia udah balik belum? Ya udah Pak, jadi 18 tahun. Mungkin belum balik, bongsor
ketiga umpama tidak bilang, kemungkinan syarat yang ketiga dia ada udzur syar'i. Seperti apa? Kalau perempuan mungkin haid, ya perempuan mungkin nifas, ini namanya udzur syar'i. Maka tidak wajib bagi mereka untuk melaksanakan ibadah puasa. Ini ibadah puasa penting. Ya, makanya istimewaan bagi orang yang melaksanakan ibadah puasa akan diberikan oleh Allah 5. Ya, saya bahas cuma 2 saja. Apa keistimewaan bagi umat Nabi Muhammad? Ya, ketika dia melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Yang pertama, ya, orang yang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan mulai dari awal, orang itu akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man nazara ilaihi fala yu'adzibhu. Ya, maka siapa orang yang mendapatkan pandangan dari Allah, maka orang itu tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dari awal sampai sekarang kita masih dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Pandangannya Allah itu seperti apa? Menurunkan kasih sayangnya kepada kita. Kita lihat musola kita biasanya sholat maghrib 2 shot, orang itu lihat. Isya biasanya 1 shot, orang sampai belakang penuh. Ya, biasanya kita nggak pernah sholat sunnah. Ya, tiap malam kita 23 rakaat nggak pakai ngasuh. Ya, ini salah satu bukti rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Orang mau dagang HP aja di bulan Ramadan, sekalipun dagangannya nggak enak, lontongnya basi, bawaannya keasinan, tetap aja ada yang beli. Jadi bukti rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Rahmatnya Allah itu maha luar biasa. Ya, nah makanya orang yang di awal Ramadan yang mendapatkan pandangan Allah, fala yu'adzibu alaihi, maka tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ya, keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi umat Nabi Muhammad yang melaksanakan ibadah puasa. Ulufun fanun shaim atyabu min rihil misk. Bau mulutnya orang yang berpuasa di bulan Ramadan, ya, nanti akan lebih wangi daripada minyak misik atau minyak kasturi. Ya, makanya, ya, ukuran berapa yang mulut kita bau? Ukuran ba'da zuhur. Ya, tadi sahur kita pakai ikan pedang yang penting. Ya, pakai jengkol, jengkol buka puasa jengkol, sahurnya pakai penting. Ya, kira-kira kita jam 9 tidur, bangun jam 1, mulut kita wangi bau. Mantap. Ya, nah bau mulut kita di bulan Ramadan ini akan lebih wangi nanti kelak di yaumul qiyamah daripada minyak wangi musik. Makanya Al-Imam Ibnu Hajar mengatakan, ya, kita sikat gigi di bulan Ramadan ba'da zuhur atau kita siwakan, ya, ba'da zuhur, ini makruh hukumnya. Kenapa? Mulut kita lagi bau-baunya. Ya, jangan kita sikat gigi. Ya, sikat gigi hukumnya apa? Boleh apa nggak boleh? Hah? Kita habis sahur, habis sholat subuh, sikat gigi, pakai odol, hukumnya apa? Hah? Boleh, sikat giginya boleh, tapi jangan pakai odolnya. Kalau orang di bulan Ramadan sikat gigi pakai odol sama aja, jam 10 siang dia kumur-kumur pakai teh manis, kenapa? Ya, sama hukumnya. Ya, kumur-kumur pakai teh manis jam 10 enak gak? Enak, ada manis-manisnya. Sama orang yang sikat gigi pakai odol, ada manis-manis juga kalau tidak. Seger-segernya ada, rasa milknya ada, ya tinggal fresh lagi kita. Makanya tidak boleh kita ulama sikat gigi di bulan Ramadan. Kalau mau sikat gigi habis sahur, sikat gigi udah. Ya, nanti pagi sampai maghrib tidak usah pakai sikat gigi. Kalau ulama di dalam masalah siwak ini khilaf. Al-Imam Ibnu Hajar mengatakan kita makruh siwakan ba'da zuhur. Ya, kalau siwakan kan itu sunnah, nggak pakai odol siwak. Ya, ini kalau menurut Imam Ibnu Hajar, kalau ba'da zuhur kita siwakan, mulut kita lagi bau-baunya, ini makruh. Ya,
dikhawatirkan nanti bau mulut kita hilang dengan sebab kita siwakan. Tapi Al-Imam Nawawi dia mengatakan tidak ada hukum makruh di dalam siwak. Kita bersiwakan sholat subuh siwakan, sholat zuhur siwakan, sholat asar siwakan, ini boleh. Tidak ada hukum makruh menurut Imam Nawawi. Ya, sebab siwak itu adalah sunnah. Namun Imam Ibnu Hajar dimakruhkan ba'da zuhur. Ya, nah, maka itu mudah-mudahan kita kepada Allah ya di tahun ini di bulan Ramadan puasa kita lebih baik dibanding tahun yang kemarin. Ya, sebab ibadah kalau didasari dengan ilmu maka ibadah kita akan diterima dibobol oleh Allah dan kualitas ibadah kita semakin baik. Tapi orang yang ibadah tanpa ilmu, orang puasa itu puasa, ya, orang mobil di bulan Ramadan di mobil, ya. Padahal itu hal-hal yang makruh, bahkan membatalkan ibadah puasa karena ibadahnya tidak didasarkan dengan ilmu, maka mardudatun la tuqbalu, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mudah-mudahan kita semua dipanjangkan umur. Amin. Subhanahu wa taala diberikan sehat walafiat dan diberikan istiqomah yang kita jaga puasa tarawih kita dari awal hingga akhir nanti, dan kita harapkan kita akan mendapatkan malam Lailatul Qadar yang kita inginkan, dan malam itu kita ibadah melebihi daripada orang yang ibadahnya 83 tahun. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan yaitu malam kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada umat dari Muhammad SAW. Kiranya hanya saja